Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang filsafat pengetahuan atau epistemologi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sifa Fadila Azhar, saya dari perwakilan kelompok 4. Dan ada teman-teman saya, yang pertama ada Uswatun Hasanah, yang kedua ada Safa Fairuz, dan yang ketiga ada M. Kemal Hefzi. Epistemologi. Epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Nah, ada ahli yang bernama Abdul Munir Mulkan. Dia mengatakan bahwa epistemologi itu merupakan segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal-muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. Yang kedua, ada ahli dari Anton Becker. Anton Becker menyatakan bahwa epistemologi ialah cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Dan selanjutnya ada Ahmad Kharis Zubair. Dia mengatakan bahwa epistemologi merupakan suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. Yang terakhir ada dari Jujun S. Surya Sumantri. Dia mengatakan bahwa epistemologi ialah arah berpikir manusia dalam menemukan dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan kemampuan rasio. Selanjutnya, ada perspektif epistemologi. Menurut Kate Lehrer, secara historis terdapat 3 perspektif dalam epistemologi yang berkembang di Barat. Yang pertama itu ada dogmatik epistemologi. Ini merupakan pendekatan tradisional terhadap epistemologi, terutama Plato. Dalam perspektif ini, metafisik atau ontologi diasumsikan dulu ada, baru setelah itu ditambahkan dengan epistemologi. Yang kedua ada critical epistemologi. Perubahan dari epistemologi dogmatik ke epistemologi kritis diperkenalkan oleh René Descartes. Descartes ini membalik epistemologi dogmatik dengan menanyakan apa yang kita ketahui sebelum menjelaskan. Yang terakhir ada scientific epistemologi. Epistemologi ini tidak peduli apakah batu yang ada di hadapan itu penampakan atau bukan. Yang jelas dalam epistemologi ini bahwa ada batu di hadapan dan harus diteliti secara saintifik. Contoh epistemologi. Nah, sebelumnya sudah dibahas bahwa epistemologi merupakan cara manusia dalam memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Nah, apabila kita mengambil contoh sebuah sepeda motor, maka pertanyaannya adalah bagaimana bisa itu dikatakan sepeda motor? Apa yang dilihat sehingga kita bisa mengatakan bahwa itu adalah sepeda motor? Misalnya, dilihat dari bentuknya kah? Atau dari fungsinya kah? Nah, pada awalnya kita akan menangkap bahwa keberadaan motor melalui panca indera yang kita punya. Nah, informasi yang kita tangkap melalui panca indera kita itu nantinya akan dianalisa oleh otak atau akal yang kita miliki. Nah, nanti akal akan mengklasifikasikan informasi yang diterima sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan mengenai sepeda motor. Selanjutnya, ada konsep dan teori-teori kebenaran. Terdapat beberapa teori kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu, yang antara lain yang pertama ada teori korespondensi, yang kedua ada teori koherensi atau konsistensi, yang ketiga ada teori pragmatis, yang keempat ada teori performatif, yang kelima ada teori konsensus, yang keenam ada teori sintaksis, yang ketujuh ada teori sematis, yang kedelapan ada teori non-deskripsi, yang kesembilan ada teori logik, dan yang ke-10 ada agama sebagai teori kebenaran. Selanjutnya ada pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dan dalam kamus filsafat, pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Terdapat jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang keempat, pengetahuan agama. Selanjutnya, pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima yang memiliki arti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia diekuivalenkan dengan istilah sains. Dan terdapat 6 macam ilmu. Yang pertama, ilmu praktis. Yang kedua, ilmu praktis normatif. Yang ketiga, ilmu praktis positif. Yang keempat, ilmu spekulatif ideografis. Yang kelima, ilmu spekulatif nomotetis. Yang keenam, ilmu spekulatif teoritis. Dan terdapat persamaan antara pengetahuan dan ilmu.
Keduanya sangat sulit untuk dipisahkan karena merupakan pengetahuan tentang suatu hal atau fenomena, baik yang menyangkut alam atau sosial, yang diperoleh manusia melalui proses berpikir. Itu artinya bahwa setiap ilmu merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang menjadi objek kajian dari ilmu terkait. Selanjutnya, perbedaan antara pengetahuan dan ilmu. Ilmu adalah kerangka konseptual atau teori yang saling berkaitan yang memberi tempat pengkajian dan pengujian secara kritis dengan metode ilmiah oleh ahli-ahli lain dalam bidang yang sama. Dengan demikian, bersifat sistematik, objektif, dan universal. Sedangkan pengetahuan adalah hasil pengamatan yang bersifat tetap karena tidak memberikan tempat bagi pengkajian dan pengujian secara kritis oleh orang lain. Dengan demikian, tidak bersifat sistematik dan tidak objektif serta tidak universal. Nah, dari penerangan di atas, dapat disimpulkan bahwa filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan, serta memiliki peran yang paling mendasar dalam sebuah pendidikan yang berkaitan dengan teori pengetahuan dan teori-teori kebenaran. Kebenaran merupakan suatu kemutlakan yang harus dicapai oleh manusia, namun kebenaran juga harus didasari oleh ilmu dan pengalaman pengetahuan. Karena hal ini sangat berpengaruh untuk dijadikan suatu pemahaman yang tepat, pemaparan yang sesuai dengan kenyataan, karena seseorang dapat diartikan berilmu jika seseorang tersebut mempunyai pengetahuan, dan seseorang dapat diartikan pengetahuan jika seseorang tersebut memiliki pengalaman. Jadi pada hakikatnya, pengalaman adalah ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga yang dapat dihasilkan, yang dapat menghasilkan suatu pemikiran dan rasa tahu.